Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Adi Bowo. Saya ingin memberikan sedikit pemahaman tentang masalah aturan hukum yang berlaku di negeri kita, yaitu negara kita, Indonesia, yang kita cintai ini. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu. Negara kita adalah negara berasaskan hukum. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum tentunya harus diproses sesuai dengan aturan undang-undang hukum yang berlaku di Indonesia. Entah itu seorang pejabat negara, entah itu seorang anggota dewan, entah itu seorang jenderal, entah itu seorang ustadz, entah itu seorang ulama, entah itu seorang habib, bila melanggar hukum, tentu semuanya harus diproses secara hukum. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tidak pandang bulu, namun kadang demikian, banyak orang awam sering salah paham. Sering menimbulkan menjadi fitnah. Kadang pula banyak orang sering berburuk sangka bahwa hukum di negara kita tumpul ke atas, tajam ke bawah. Padahal tidak selalu demikian. Semuanya tergantung kronologinya. Kadang banyak pula orang bilang bahwa hukum itu bisa diperjualbelikan. Padahal sesungguhnya bukan demikian. Namun hukum bisa direkayasa oleh aparat penegak hukum, baik oleh oknum kepolisian atau oleh oknum kejaksaan atau oleh oknum kehakiman. Hukum itu sebenarnya dasarnya harus kuat. Apalagi ada seseorang melanggar hukum, dasarnya harus kuat. Harus ada alat buktinya yang kuat. Ada barang bukti, ada saksi, ada pengakuan, ada pelapor. Tidak semua melakukan kejahatan bisa terjerat dalam hukum. Namun, orang yang awam hukum sering membanding-bandingkan. Contohnya, mak-mak mendukung Habib Rizik, itu semua kebanyakan tidak tahu aturan hukum. Penerapan hukum di dunia itu sangat pelik, sangat sensitif. Dari sejak zaman dulu sampai sekarang selalu menjadi problem, selalu menjadi dilema, selalu menjadi dinamika. Yang berkepanjangan. Karena hukum yang diciptakan oleh manusia, di negara manapun berada tidak ada yang sempurna, sehingga sering menimbulkan masalah yang pro dan kontra.
karena sering banyak salah penafsiran dan sering banyak salah pemahaman. Banyak ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum di dunia dibuat berdasarkan kesepakatan pemusyawaratan anggota dewan. Namun demikian tentu saja selalu ada kekurangannya. Maka dari itu pemerintah sering merevisi, sering membuat undang-undang yang baru. Agar manusia di mata hukum diperlakukan seadil-adilnya. Beda lagi dengan hukum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum agama. Hukum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diperekayasa oleh manusia. Tidak bisa disiasati, tidak bisa dipakai membodohi masyarakat awam. Tidak bisa dipakai menipu, sedangkan hukum yang dibuat oleh manusia banyak yang salah, banyak yang disalahgunakan, baik oleh seorang pengacara, baik oleh seorang aparatur negara, baik oleh seorang oknum kepolisian, baik oleh seorang oknum kejaksaan, baik oleh seorang oknum kehakiman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua jangan sampai mengalami berurusan dengan hukum. Karena hukum dibuat oleh manusia. Itu tidak ada yang sempurna. Semuanya penuh dengan kecurangan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan penipuan, penuh dengan mafia-mafia, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kedoliman. Semenjak dulu sampai sekarang, masyarakat sudah banyak yang tidak percaya lagi terhadap hukum. Sudah tidak percaya lagi dengan lembaga peradilan. Budaya suap dari hal yang kecil sampai koruptor menjamur di mana-mana. Sepertinya lembaga peradilan kita sangat sulit untuk bisa dibenahinya. Dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dari tingkat RT sampai pejabat tinggi sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan budaya suap. Sampai sekarang belum ada celah yang baik, belum ada titik terang, semuanya gelap. Satu-satunya jalan mungkin dengan cara revolusi akhlak, revolusi mental, agar bangsa ini bisa membuat aturan hukum sesuai dengan aturan agama yang baik dan benar. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila
ungkapan saya ini ada yang tidak berkenan di hati. Semoga kita semua menjalani sisa hidup ini ada di jalan Allah SWT. Amin, 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 ya rabbal alamin.